Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, fa in talaqtumun nisa, bukan, ayat 230 ya. Fa in talaqaha, jika kalian mentalak istrimu, maksudnya sudah talak 3. Talak 3 itu maksudnya 3 kali peristiwa talak. 3 kali peristiwa talak sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi bukan sekali ucap. Ya, kalau sekali ucap itu jatuhnya 1. Kanat talak ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wasanataini khilafah Umar bin Khattab talaqus salasi wahidatun. Ya. Yang berlaku di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, dan 2 tahun masa Umar bin Khattab, talak 3 itu jatuhnya 1. Jadi kalau ada suami bilang, aku ceraikan kamu, talak 3, jatuhnya 1. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini bukan talak kamu, talak 3, jatuh 3, sayang nanti. Kadang-kadang menyesal. Ya, kan? Bukan? Karena nanti berlaku apa? Cina? Kalau nggak disebut kan, kalau nggak disebut talaknya sama dia, sama suaminya, ceraikan kamu, kalau kan nggak disebut talaknya. Iya, maksudnya talak itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, cerai. Sama aja. Sama aja. Yang penting dia niat tidak ingin kumpul lagi sama istrinya. Kenapa nggak ingin kumpul lagi sama istrinya, Bu? Karena suka mepet-pet, misalnya. Karena suka mepet-pet. Ya, dari bengong sampai teput, ya. Talulip. Enggak usah bercanda aja. Tapi ingat, itu kadang-kadang ya timbul penyesalan. Karena orang kalau sudah benci, itu duduk setan di matanya. Jadi seolah-olah nggak nampak lagi kebaikan suami atau istri. Nanti setelah sadar, aduh, baru teringat kebaikannya. Aduh, dulu waktu sama-sama pajuun rumpun. Nah, ya kan? Dulu waktu sama-sama sepayung berdua. Nah, makanya talak 3 itu jatuh 1. Jadi kalau ada suami mengucapkan, aku tolak kamu, talak 3 jatuh 1. Itu yang berlaku di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan 2 tahun masa pemerintahan Umar. Walaupun Umar berijtihad, talak 3 itu jatuh 3. Tapi setelah 2 tahun masa pemerintahannya. Yang kita ikuti adalah yang berlaku di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan 2 tahun di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Berarti beda dengan akad nikah, kalau nikah sekali ucap, ya. Kalau nikah kan sekali sambung gitu kan, maksudnya sekali satu nafas. Tak ada, itu ngarang aja orang. Ini misalnya saya bilang ya, kamu mau menikah sama anak saya, misalnya ya, ya, dengan mahar sekian, mau terima, ini udah jatuh. Nggak ada mesti harus satu nafas, nggak ada dari Nabi. Itu kerjaannya orang-orang yang tarik nafas, nggak boleh putus-putus. Akhirnya grogi orang, nggak selesai, ulang-ulang beribu-ribu kali ulang. Padahal itu artinya sadar nggak kita sedang menikah. Artinya tidak terpaksa. Kalau terpaksa, ya nggak sadar itu nggak sah. Nanti susah kali nanti kalau orang beloh, tahu apa kalau bahasa kami beloh. Orang
apa namanya itu ngomong kan ada ngomong gitu. Gagal. Gagal. Bagaimana? Enggak jadi akhirnya. Satu kata dia tarik nafas. Itu hanya memberat-beratkan saja. Enggak ada tuntunan seperti itu. Itu memang harus dihafal, Ustaz. Lafal itu. Jadi kalau orang bisu enggak jadi nikah dia. Enggak, karena orang bilang nggak boleh catatan dia catatan. Apa pula enggak boleh? Mau lihat catatan, bahkan orang bisu apa enggak boleh nikah? Iya. Orang bisu gimana? Oh, kamu enggak boleh nikah. Kenapa? Bisu. Nah, boleh aja, asalkan memang dia dari hatinya dia pakai bahasa isyarat. Ya. 5 apa? 20 mayam. Aduh, ada bahasa isyarat. Boleh. Jadi kita suka kali memang memberat-beratkan, seolah-olah kalau kita sudah memberat-beratkan sudah wah, sudah mewah. Sehingga orang jadi takut. Kalau udah rame saya. Oh. Padahal ngomong biasa aja, artinya ngomong biasa kan. Kamu mau menikah sama anak saya dengan mahar ya, 5 mayam. Mau tak? Nah, udah jatuh tuh. Sudah jatuh. Menurut Syekh Utsaimin itu udah jatuh. Enggak mesti harus pegang tangan. Nah, ini cuman itu formalitas yang kadang-kadang membuat orang jadi berkeringat. Ya. Apalagi dengan Pak Tuan baru kenal. Wah. Mekat ya, mekat. Kok. Baru kenal. Jadi yang sebenarnya mudah jadi payah. susah. Jadi paham Ibu ya? Nah, sekarang kita bahas ayat ini ya. Surah Al-Baqarah ayat 230. Allah berfirman, fa in talaqaha, jika kamu mentolak istrimu. Nah, ini baru talak 3. Artinya sudah 3 kali peristiwa talak. Mana 3 kali ini? Talak 1, rujuk kali. Terus talak lagi, rujuk 2 kali. Talak lagi, rujuk. Itu baru Cina buta. Nah, makanya dalam ayat ini ayat tentang fa in talaqaha, jika kamu telah mentalak istrimu dengan talak 3 kali. Maksud 3 kali peristiwa talak. Fala junaha alaihima. Mana ini? Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jika kamu telah mentalak istrimu talak 3, maka tidak halal bagi kamu setelah itu hingga istri menikah dengan suami lain, laki-laki lain. Nah, inilah dikatakan ada kisah Cina buta. Kok bisa jadi kisah Cina buta itu nak tahu lah. Istilah. Cuman dengar-dengar ada dulu seperti itu yang saya ceritakan. Ya, gitu ya. Jadi setelah kita mentalak kita 3 kali, maka enggak boleh kita nikah lagi kecuali istri kita nikah dengan yang lain. Itu kenapa? Hikmahnya apa, Bu? Orang kalau sudah 3 kali mentalak istrinya memang udah enggak mau lagi, udah benci roman. Biar aja dia menikah dengan orang lain dulu. Ya, menikah dia artinya ganti suasana dulu. Ya, jadi harus nikah dengan orang lain supaya ganti suasana. Nah, timbul nggak cemburu dia? Kalau dia cemburu berarti masih cinta. Nah, kalau dia ingin menikah boleh. Cuma masalahnya suami yang menikahi dia kan belum tentu menceraikan lagi. Bolehkah mengontrak misalnya? Kamu ya kawini istri saya tapi hanya 1 hari, itu nggak boleh, nggak ada syariat Islam seperti itu, nggak ada. Tidak ada kawin kontrak, itu sudah dimansuhkan oleh Rasulullah. Kontrak ya, maksudnya hanya 1 hari nggak boleh. Kalau dia sudah menikah terserah dia mau menceraikan atau tidak, urusan dia.
Kadang-kadang kan kancil orang. Kamu nikah ya sama istri saya, nanti setelah itu kamu ceraikan. Oke. Nah, nikah. Setelah nikah mana ada ceraikan lagi? Nah, ceraikan lagi. Nah, sebagaimana dulu ada apa? Ibu cerita ada kasus seperti itu. Jadi itu Bu ya. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in danna ayyuqima hududallah. Jika kalian mentalak istrimu, tapi bukan talak 3. Ya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Artinya diperbolehkan bagi keduanya antara ja'a untuk rujuk. In danna ayyuqima hududallah. Jika mereka yakin bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Itu artinya kalau talak 1 dan talak 2 itu boleh rujuk. Ya, bagaimana cara rujuk, Bu? Bagaimana cara rujuk? Talak 3. Enggak, talak kalau rujuk itu bukan talak 3. Talak 3 enggak bisa lagi rujuk. Bagaimana cara rujuk? Cara rujuk Ibu ya, panggil si suami, panggil istri yang tadi udah bercerai dan belum habis masa iddah, karena syarat rujuk itu belum habis masa iddah. Masa iddahnya berapa lama, Bu? 3 kali suci atau 3 kali haid. Panggil, duduk. Nah, harus ada saksi minimal 2 orang. Biasanya itu orang tua. Nah, bilang kalian gimana? Mau bercerai atau mau pisah atau mau menyatu? Nah, kan pendapat masing-masing. Oh, udah bilang, ya saya ingin kembalilah sama istri saya karena tengah malam saya masih terbayang-bayang. Serius Ustaz. Yang betul, bentak-bentak sikit biar nampak Serius? Iya Ustaz. Serius? Iya Ustaz. Nah, karena itu kesempatan kita untuk menekannya. Kamu perempuan gimana? Saya sama juga Ustaz. Malam-malam masih terbayang-bayang. Misalnya ya. Nah, udah sepakat. Nah, sekarang bismillah. Dengan ini nyatakan bahwa keduanya sudah berkumpul kembali, disaksikan oleh yang hadir minimal 2 orang bahwa mereka itu sudah pulang balik. Itu ada perjanjian Ustaz biasa. Ada perjanjian kalau ada lagi nanti itu enggak? Itu enggak ada. Itu paling hanya untuk tausiah saja, tapi syariatnya enggak ada. Ya, mudah. Ada juga yang bikin perjanjian itu Ustaz kalau ada berulang lagi Ustaz. Nah, itu teknis Dari saja. keluarga Ya, mungkin, itu urusan dunia lah. Tapi syar'inya kalau sudah memang keduanya bersepakat untuk kumpul kembali, ada saksi 2 orang, maka mereka sudah boleh berkumpul kembali. Mudah. Karena yang begitu itu banyak di masyarakat. Ya. Ada gara-gara kadang-kadang ada anak tiri, Ya. ada banyak. Ya. Jadi benar begini Bu ya, kadang-kadang memang ya kita karena kita hidup lama dengan suami, kita hidup lama dengan istri, terjadi kadang-kadang yang namanya bosan. Muka-muka itu aja nampak, ini misalnya bosan, ya, jenuh, sehingga terasa hambar. Nah, kalau kondisi seperti itu, keluarlah sekali-sekali piknik, kemanalah, ke sana, ke Jawa atau kemana, nginap di hotel, kemana, itu untuk menyegarkan suasana. Tapi kemana nggak bosan berkutat saja di dapur, nggak pernah keluar-keluar, nggak pernah refreshing, pergilah ke pantai-pantai kayak masih dulu, itu dia, memang perlu seni, namanya itu seni. Ini enggak keluar, enggak pernah, hanya itu aja nampak. Apalagi kadang-kadang kebiasaan istri, marah enggak?
Marah nggak? Suka bersolek untuk orang lain, bukan untuk suami. Marah nggak? Betul nggak? Padahal Nabi mengatakan khairun nisa'i, sebaik-baik istri, idar nadarta ilaiha saratka. Jika suami memandang ke arah istrinya menyenangkan hati. Kenapa menyenangkan hati? Karena bersolek, rapi, bagus. Ini tiap hari pakai baju itu aja. Bukan kalau dasar lumayan. Ini baju SMA, kalau baju SMA. Ya, baju partai politik. Ya. Jadi untuk menghilangkan kebosanan itu, coba pergi jalan-jalan sekali-sekali. Untuk apa banyak uang? Bang, gimana bang? Kalau tahun ini kita jalan-jalan ke Jogja sambil menikmati gudeg. Nah, gudeg apa budeg? Gudeg. Gudeg. Jadi timbul apa namanya kayak bulan madu, bulan atau minimal kemana, ke Lunga. Saya sering lihat tuh ada pasangan-pasangan udah tua dulu, enak kita lihatnya. Makan miso, berdua suami istri, ada anak-anak, ada cucu-cucu juga. Itu untuk apa? Menyegarkan. Untuk menghilangkan apa? Jenuh, bosan. Kadang-kadang betul juga, kadang wajah-wajah itu aja dan nampak, apalagi kadang-kadang cemberutnya pun kadang-kadang nggak habis-habis. Ya, kadang-kadang nih baik sama-sama. Kita nggak ada menyalahkan siapapun. Kedua-duanya sama-sama baik. Kadang-kadang sekali-sekali baik, sekali-sekali juga kadang-kadang menjengkelkan. Kedua-duanya sama. Ya, rumah tangga itu harus dirawat, Bu. Apapun sebenarnya di dunia ini harus dirawat. Coba bunga, kalau nggak dirawat bagaimana, Bu? Ya. Kendaraan kalau nggak dirawat bagaimana, Bu? Pernikahan juga harus dirawat. Kamar misalnya ya, kamar sekali-sekali kan dirubah posisi lemari. Ya, dicat. Timbul suasana, itu namanya merawat pernikahan. Apalagi kadang-kadang ada istri maunya apa salahnya lah, tempel-tempel sikit lah di muka. Ini nggak ada apa-apanya, nggak mau, ya, alami aja gitu. Kadang-kadang kan suami membandingkan dengan istri orang lain. Nah, apa salahnya sikit-sikit. Yang dilarang apa? Tabarus yang dilarang. Apa itu tabarus? Bersolek seperti wanita jahili, berlebihan, menor, istilahnya apa? Menor itu. Tapi kalau untuk supaya kita enak dilihat oleh suami kita, itu jadi ibadah. Misalnya contoh ya, gigi kita gitu, misalnya udah metik sikit. Tahu udah metik? Apa udah metik? Gampang. Apa salahnya pakai gigi palsu biar senyum pun makin manis? Jangan alami aja gitu, biarin aja udah tua-tua, nggak bisa seperti itu. Itu namanya merawat pernikahan, kayak kita merawat bunga, kita bonsai dia. Tuh, itu ada seninya. Jangan alami. Sekali-sekali coba. Kalau senyum aja kayak saya nggak ada gigi ya, senyum aja kan nggak ada nampak gigi, nggak ada. Manis loh. Ada gigi lebih manis. Senyum aja kan. Ya. Yang kita aja buka mulut. Juga panggil nih ya, ini panggilan. Ini kadang-kadang itulah yang membuat kadang-kadang rumah tangga kita tidak terawat dengan baik. Manggilnya siapa? Misalnya nama anaknya Fatimah. Ayah Fatimah Hawija. Jangan itu panggilannya. Panggil Kanda. Abang Da. Panggil kata-kata yang membuat, maaf kita bilang, makin mesra. Apa-apa. Tapi kalau udah ada cucu nggak bisa kita panggil seperti dipanggil sama cucu juga Ustaz. Abang dipanggil. Cucu ikut panggil.
Itu nggak tahu juga lah. Itu urusan ibu-ibu lah. Saya kok panggil cucu saya kok panggil. Rasa pakai kakek pakai kakek. Asli dia ikut. Ya udahlah ya. Itu namanya apa? Merawat pernikahan. Makanya kenapa ada orang sampai umur 80 tahun tapi masih kelihatan mesra, jalan sama-sama, senyum-senyum karena dia pandai merawatnya. Makanya saya udah pernah saya jelaskan beda cinta dengan kasih sayang. Apa bedanya, Bu? Apa beda Kalau cinta seperti cinta dengan kasih sayang? Udah pernah saya jelaskan di sini. Ini hanya tes saja nih. Ya. cinta pas apa lagi Cinta itu berhubungan dengan fisik. Cinta berhubungan dengan fisik. Kalau kasih sayang berhubungan dengan batin. Paham ya? Kenapa laki-laki cinta pada seseorang sehingga dia nikah? Karena fisiknya. Wajahnya kayak bidadari, hidungnya mancung kayak duri. Apalagi fisik. Jadi cinta itu kaitannya dengan fisik. Tapi kalau kasih sayang itu kaitannya dengan batin, keterikatan batin. Walaupun fisik tidak jelas lagi, udah metik misalnya kan, udah ini. Tapi cinta kasih sayang itu tetap tumbuh subur. Kenapa? Mungkin tutur katanya, artinya rohaninya itu membuat mereka saling berkasih sayang. Itu kaitannya dengan batin. Ini yang abadi sebagaimana ibu ini. Ini yang kekal itu sebenarnya kasih sayang. Kalau cinta itu relatif. Paham ya? Makanya kalau nikah semata-mata karena cinta, begitu fisik sudah berubah, selamat tinggal. Makanya perlu ada langsung berubah. makanya dalam ayat dalam istilah agama kita ya disebutkan mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kan ayat. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa artinya? Sakinah apa? Ketenangan. Walladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Walladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin. Apa sakinah? Ketenangan. Artinya apa? Rumah tangga itu perlu ketenangan. Perlu. Yang kedua, mawaddah. Apa arti mawaddah? Cinta. Mawaddah artinya apa? Cinta. Kaitannya dengan apa? Fisik. Makanya kenapa kita perlu masuk game, perlu apa? Chat-chat sikit, skincare. Itu kaitannya dengan apa? Mawaddah. Apa? Mawaddah. Yang ketiga, warahmah. Inilah kasih sayang. Kasih sayang. Bagaimana caranya? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu ya, saya tes. Jika ada orang ibu-ibu ya melihat kita dengan senyuman, apa reaksi kita? Suka ya? Kita membalasnya lebih senyum. Tapi jika ada orang melihat kita dengan mata kebencian, apa balasan kita? Kita lihat dia kalau enggak seri mungkin ya lebih benci. Artinya apa? Untuk menumbuhkan kasih sayang seperti itu, bukan fisik. Senyum sama suami, dia membalas lebih senyum lagi. Bilang sayang sama suami, dia akan bilang lebih. Ini kalau cinta kaitannya dengan apa tadi? Fisik. Fisik itu paling berapa? 50 tahun enggak ada lagi itu. 50 tahun ke bawah selesai sudah yang namanya fisik. Bagaimanapun kan di permak itu enggak ada lagi itu.
Kendor semua. Kendor semuanya. Maka saat itu yang paling penting bagi kita adalah kasih sayang. Dah, untuk memelihara fisik bagaimana? Dengan gym ya, dengan skincare, macam-macam lah. Artinya kita mempercantik diri. Kan kata Nabi tadi apa? Ya. Khairun nisa'i idza nadarta ilaiha saratka. Sebaik-baik istri jika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan hatimu. Artinya secara fisik, baik secara fisik maupun rohani. Secara fisik artinya apa? Kita rawat. Muka kita rawat. Maaf kita bilang badan kita rawat. Nah, ketika umur 50 tahun ke atas, yang kita lebih fokus adalah pada kasih sayang. Bagaimana merawat kasih sayang? Lemah lembut pada suami. Walaupun gak ada gigi, mau kemana sayang? Ayo sayang kita ngopi yuk. Itu kasih sayang. Ini gak pulang-pulang ditegur pun gak. Gimana muncul kasih sayang? Kalaupun kita misalnya kasih sayang lemah, mungkin kalau kita masih muda bisa mengandalkan fisik. Ini fisik juga nggak ada lagi. Kasih sayang juga nggak ada. Makanya akhirnya timbullah kadang-kadang sudah umur 70 tahun terjadi perceraian. Nah itu sebabnya. Karena kita nggak merawat pernikahan. Kalau saya ingin tanya, tapi nggak usah lah. Siapa di antara ibu-ibu yang bilang sama suaminya sayangku? Ada? Itu kok udah marah-marah dikit sayangku, jadi itu Boleh lah. Kalau ada perselisihan, Itu kenapa kita bilang sayangku? Untuk merawat kasih sayang. Kenapa kita cek-cek muka? Merawat, mawat, cinta. Tapi jangan berlebihan. Jadi semuanya ada aturannya. Ada? Apa namanya? Merawat pernikahan. Kalau nggak dirawat ya gitu, tumbuhan saja bunga aja mesti dirawat kok. Ya, bunga saja mesti dirawat. Mobil, Honda, motor juga perlu dirawat. Insya Allah nggak akan ada istilah bercerai Bu kalau kita memahami hal ini. tapi itu istilahnya harus sama-sama. Ya sama-sama lah. Masa kan istri bersih-bersih, licin-licin, suami bertaik-taik mata. Itu nggak seimbang lah. Minimal seri lah ya. Suami jenggot acacaan, nggak pantai. Suami giginya kuning emas ya. Itu nggak ada itu. Nah, itu namanya nggak seimbang ya. Pernah saya lihat Bu, ini cerita ada pengalaman. Pernah saya lihat, ini mohon maaf ya. Ada satu keluarga, istrinya cantik. Alhamdulillah istrinya cantik, memang cantik. Terkejut, terkepak, punya bahasa Aceh, terkepak saya lihat suaminya. Maaf kita bilang, giginya kuning, rambut acak-acakan, gak dia urus dirinya. Saya berpikir kok betah istrinya ya. Nah inilah, ini kenapa? Karena nggak memahami, nggak pandai merawat pernikahan. Ya udahlah, nggak usah berlama-lama masalah ini. Kita lanjutkan aja. Nah itu yang bagus apa Pak Ustaz. Jadi istri kan jaga suami. Ya. Nanti pulang-pulang bilang ya, apa kabar Kanda? Melumpuh. Enggak, Ustaz Herman suruh. Cuman karena udah biasa nggak kayak gitu, kadang-kadang jadi janggal. Tapi nggak apa-apa, janggal-janggal sedikit lama-lama. Tapi kalau ciri kita lihat itu suami itu bagaimana suami itu kita bisa lihat istrinya Ustaz. Ya. Kalau suaminya rapi itu berarti istrinya rapi. Kadang-kadang suami juga yang acak-acakan istrinya itu berarti kadang dia dengan rem mundur dia udah tegur berapa kali nggak mau. Iya. Tapi biasanya Makanya dalam Islam ada namanya tahjir untuk istri. Pernah dengar Ibu? Tahjir untuk istri. Tahjir itu apa? Tahjir itu boikot. Si suami boleh memboikot istri. Apa dalilnya? Perhatikan hadis ini. Ya. Wala tahjurha illa fil baiti, kata Nabi. Jangan kamu mentahjir istrimu kecuali di rumah. Kan itu. Kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta. Berilah makan istrimu ketika kamu makan.
Dah. Wa taksuha idak tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Wala tuqabbih, jangan kamu mencela istrimu. Wala tahjurha illa fil baiti. Jangan kamu mentahjir istrimu kecuali di rumah. Berarti boleh mentahjir istri tapi di rumah. Apa maksudnya mentahjir istri? Contoh gini. Istri enggak mau mandi, enggak mau bersolek, enggak mau salat. Pokoknya membangkang. Maka si suami boleh bilang sama istrinya, udahlah kalau adik enggak patuh, udahlah adik tidur di kamar, abang tidur di teras saja. Kau enggak salah ngomong. Adik tidur di kamar depan, abang tidur di kamar belakang. Itu namanya tahjir, boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kata Nabi, la yahillu lil muslim ayahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Boleh. Tapi nggak boleh kasih nampak di luar. Kan kata Nabi hanya boleh di mana? Dalam rumah. Ini kadang-kadang aneh. Di depan-depan orang, di pasar, bentak-bentak istri. Ada suami kayak gitu? Ada apa enggak? Ada. Saya dulu pernah ibu-ibu curhat ke saya. Dia bilang, Pak Ustadz, kenapa? Suami saya itu persis kayak Haji Muhyiddin. Tahu Haji Muhyiddin? Yang sinetron Haji 3 kali. Kenapa Bu? Persis sama Ustadz. Bingkengnya sama. Apa betul? Saya nggak pernah nonton. Betul memang Haji Muhyiddin itu bingkeng. Bingkengnya sama. Kadang-kadang suka bentak saya Ustaz. Di depan-depan orang. Nggak boleh ya. Cuman apa dayanya. Ini bukan suami, ini ibu-ibu. Nggak ada artinya juga. Kalau ada suami di sini boleh saya kasih nasihati. Pernah ibu-ibu protes saya. Ustaz kok ngomong sama kami? Ngomonglah sama suami kami di rumah. Kalau misalnya Ustaz nggak ada diundang khutbah, Ustaz ceramah, entah di masjid, Ustaz. Kalau kebetulan kena di masjid ke belakang ini, itu kan kebetulan suami kami kan di situ semua. Nah, saya bilang nanti, ini suami-suami ibu-ibu pengajian dengar. Nanti kan pulang-pulang dari salat Jumat, nggak boleh ikut lagi pengajian Ustaz Irman satu pun. Gimana? Salah istri aja Ustaz, Tapi sama Ustaz, suami. saya kan kalau laki itu memang kok kita bawa tahu dia sama perempuan. Iya. Cara kita aja saya lihat. Dia kok udah dia marah, kita nggak usah marah lagi. Ada waktu-waktu kita mikir Iya. dia itu, akhirnya dia bisa kayak mana istilahnya bertekuk di. Ada lagunya tuh. Ya. Gimana lagunya? Biarpun tadi udah marah sekali. Nah ini, misalnya kan kayak kita belanja sering kan lama Ustaz. Dulunya kan lama. Yang ini beli bawah katanya tapi lama nih Ustaz. Iya. Udah besoknya mau pergi belanja lagi, ikut kan lama. Akhirnya kan nggak jadi lagi. Akhirnya Ya, besoknya marah lagi. kan itulah. belanja. Jadi ada trik sendiri. Ratri. Ada lagunya itu. Apa lagunya? Masih ingat? Bertekuk. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keli wanita. Cara aja ada. Jadi laki-laki ini ada kelemahannya, Bu. Kelemahannya adalah jangan dilawan. Balaslah keras dengan lembut. Akan keplek-keplek dia jatuh. Diam aja dulu. Jangan dilawan. Kalau dilawan makin panas. Maka ada yang bilang, kalau suami kita api, jadilah kita air. Jangan jadi pertalite, jangan jadi pertama. Makin limoh. Cuman ngomong enak ya. Pas kita hadapi kadang-kadang nggak sabar juga kita. Ada yang memang suaminya, ada seorang laki suami kadang-kadang lebih cerewet dari perempuan. Egonya luar biasa. Maunya kita urus dia kayak raja di raja. Ada. Nah sekarang bagaimana kalau kita punya suami seperti itu? Apa solusinya? Ya nggak boleh bercerai nggak boleh. Berantem terus Ustaz. Hah? Berantem terus. Berantem terus. Udah, bilang aja. Nggak jadilah, kita lanjutkan ya. Hah?
Ada kisah gini ya. Ini kisah nyata ya. Jadi ada suami suka kali main tenis sehingga lupa sama istrinya. Ya, jadi sibuk aja main tenis sehingga istrinya di apa namanya? Ditelantarkan lah. Akhirnya rupanya kompak, kan sekarang udah ada WA segala macam. Jadi ditaruhlah di meja makan bola tenis itu di piring. Semua kayak gitu. Jadi begitu pulang, lapar kali makan, silakan makan. Berarti dibuka bola tenis. Awalnya marah, tapi akhirnya jadi sadar. Berarti apa? Ya itu salah satu bentuk demo atau unjuk rasa istri agar ya, suami sadar istri perlu diperhatikan. Kalau ibu-ibu sekali-sekali boleh demo. Misalnya kalau masak banyakin aja cabai biar tahu rasa. Boleh nggak? Nggak boleh, jangan. Nah, udah kita lanjutkan ya. Nah, dari tadi lanjutkan nggak dilanjut-lanjut. Ya, jadi fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a indanna ay yuqima hududallah. Jika kalian mentalak istrimu, jika mentalaknya, maka tidak mengapa jika kembali rujuk, jika rujuk itu diyakini bisa memperbaiki keadaan, bisa menegakkan hukum-hukum Allah, bisa memenuhi hak suami istri. Ya. Sekedar saya ingin segarkan kembali pemahaman kita. Saya ingin tanya sama ibu-ibu ya. Uang suami milik siapa? Istri. Salah. Kasihan deh. Iya, Ustaz. Uang suami milik keluarga. Nah, sekarang keluarga siapa aja? Suami, istri, anak. Jadi uang suami adalah milik keluarga. Berarti milik si suami juga, milik istri juga, milik. Uang istri milik siapa? Istri. Nah, itu baru benar. Kenapa? Karena Nabi tadi mengatakan kan, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Dari mana suami memberi makan dan pakaian istri? Dari kerja untuk mendapatkan uang, ya kan? Berarti uang suami untuk beli makan istri, untuk membeli pakaian istri. Makanya kaedahnya adalah uang suami milik keluarga, uang istri milik sendiri. Tetapi Uang istri dari mana, Ustaz? Kalau istri nggak kerja, uang istrinya itu dari mana? Kalau bukan dari suami. Ya nggak ada uang istrinya. Uang lebih belanja, Ustaz. Kalau belanja nggak kasih sama kita, dia belanja sendiri dari mana? Oh itu nenek. Tapi kan banyak yang guru-guru ini kan. Nah, saya tahu ini ada yang punya penghasilan kan. Nah, ini yang nggak punya penghasilan ya sudah nasib ya. Nah, kalau uang istri itu milik si istri. Tapi jika dia membiarkan keluarganya kelaparan, ya dia juga berdosa. Karena sudah infak itu ada dua, ada infak sunat, ada infak wajib. Jadi kalau misalnya seorang istri uangnya dia berikan keluarga itu infak sunat. Beda dengan suami, suami wajib. Karena tadi dikatakan bahwa uang suami milik uang istri milik istri. Tapi kalau dia menginfakkan maka dia berpahala. Tetapi apabila keluarga kelaparan, dia tidak menginfakkan dengan alasan ini kan uang saya. Lapar-laparlah, dia berdosa. Ya. Sementara dia ada uang saya. Hah? Suaminya tahu istrinya punya uang, dia malas kerja. Nggak mau kasih uang. Menggawat dulu. Jadi ulang kopi terus. Itulah. Dia kerjanya meras saja. Tapi kalau istri, Ustaz, kalau uang istri itu misalnya dia bantu dengan segalanya keluarga dia gitu boleh? Boleh. Pokoknya prinsipnya uang istri milik titik. Kalau mau kasih sedekah. Kalau mau kasih sedekah untuk keluarganya.
Cuman yang saya maksudkan tadi, misalnya ya, ini teori bukan kenyataan. Misalnya, nggak ada beras di rumah, udah, suami nggak ada uang, anak-anak sudah nangis-nangis kelaparan, si istri ada uang tapi nggak mau mengeluarkan, itu sudah infak wajib bagi dia, berdosa. Tapi kalau misalnya si anak minta beli pistol, suami nggak ada uang, si istri kasih uang, itu sunat bagi dirinya. Paham Ibu? Paham maksudnya? Misalnya anak-anak minta beli mainan, suami nggak ada uang, yang ada uang istri, si istri memberi, maka itu ibadah sunat, infak sunat bagi dirinya. Ya, ini kenapa perlu kita jelaskan? Karena ya seperti kasus ibu ini bilang, ada suami, ada laki-laki sengaja cari istri yang kerja supaya dia bisa ongkang-ongkang kaki, ngopi-ngopi, ketika perlu uang, adinda aku tercinta minta dong uang, abang perlu. Ini enggak sehat. Bukan keluarga seperti ini yang dikehendaki oleh Islam. Islam jelas, Nabi mengatakan tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Bagaimana kasih makan istri kalau enggak kerja? Maka ibu-ibu, betul nih sebetul-betulnya saya katakan. Kalau ada yang melamar anak ibu-ibu, tanya apa pekerjaannya. Itu bukan tabu, itu perintah agama. Kenapa? Dia berkewajiban memberi makan anak kita dan memberi pakaian anak kita. Kalau dia nggak kerja, mau kasih makan apa? Kita kan seolah-olah kalau nanya kerja kan malu, seolah-olah matre. Matre boleh nggak? Boleh lah. Yang nggak boleh berlebihan. Masa nggak kepingin mobil Innova, nggak kepingin kaya? Boleh. Yang dilarang adalah ya begitulah Bu ya, hidup ini begitulah. Yang penting kita berbaik sangka pada Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kalian sangat menyukai sesuatu padahal hal itu sangat buruk bagi. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu membenci sesuatu padahal hal itu sangat buruk, sangat baik bagi kamu. Tadi bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sangat buruk. Atau bisa jadi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa saja kamu tidak menyukai sesuatu padahal hal itu sangat baik. Intinya apa? Apapun keadaan kita, itulah yang terbaik. Apakah kita punya suami yang soleh, itu sangat baik. Apakah kita punya suami yang jahat, itu pun harus bersabar. Atau barangkali kita tidak ada lagi suami, hidup sendiri, itu pun yang terbaik bagi kita. Jadi apapun kondisi kita, itulah yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui tentang kita. Kita nggak tahu apa-apa. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, gimana saya ini? Saya nggak dapat jodoh. Sudah berumur kayak gini, saya belum dapat jodoh. Saya bilang, itulah yang terbaik bagi ibu. Mungkin ibu dengan kesabaran ibu seperti itulah, seperti inilah ibu akan menjadi ahlu jannah. Mungkin kalau punya suami belum tentu bisa mencapai surga, karena tidak semua suami mengajak istri dan anak-anaknya ke surga. Yang penting kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Tidak boleh kita berburuk sangka pada Allah. Kita harus selalu berbaik sangka pada Allah. Apapun yang terjadi, baik buruk, itulah keadaan takdir kita. Kita harus reda menerimanya. Ya. Gitu Bu ya. Dah. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Misalnya gini, Ya. si suami ada duit, memang belanja misalnya ada dikasih ke rumah kan, habis itu saya ini masalah duit juga ada duit. Habis itu suaminya kan maksudnya di luar dia membayar semua kawan-kawannya, misalnya di rumah memang belanja dikasih, bolehkah kita mencuri uang suami? Boleh, ambil aja. Tapi bukan untuk
Poya-poya. Bukan, bawa nggak apa-apa. Anak-anak. Karena kan tadi apa? Tut'imuha idza ta'inta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Itu perintah. Wajib itu harus wajib itu harus dilaksanakan. Suka atau enggak suka, ambil. Contoh seperti zakat. Paksa, boleh dipaksa ambil. Kan kewajiban suami kan memberi makan istri, memberi pakaian. Tapi enggak dikasih, boleh ambil uangnya beli pakaian. Karena tugas dia membelikan pakaian. Cuman kalau lebih besar fitnahnya, jangan. Atau minta izin sama suami. Kadang-kadang ada juga suami kan begitu tahu uangnya dicuri oleh suami, istri, mengamuk dia. Nah, kalau mudaratnya lebih besar jangan. Kalau mudaratnya lebih besar, nggak usah. Tapi kalau kira-kira suami kita misalnya nggak terlalu mempersoalkan, nggak apa-apa. Karena itu memang hak istri tadi apa? Diberi makanan, diberi pakaian. Ada juga suami nggak pernah beli baju untuk istri, nggak pernah beli makanan yang enak untuk istri. Sementara dia enak-enak dia. Dia sih makan ayam, istrinya telur ayam. Dia makan di mana-mana, istrinya di rumah nggak mau perhatikan. Nah, kenapa tadi? Uang suami adalah milik keluarga. Diminta enggak diminta, keluarkan. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ya, lewat misalnya apa, miso, enggak ada uang di dompet suami, enggak apa-apa, ambil aja, bismillah, apa, Allah besar itu. Enggak apa pula dosa dalam rumah tangga kok. Kan kita curi dia juga nggak tahu, kan nggak tahu dia ruangan dicuri. Redha dia nggak apa-apa. Berarti nggak dosa, Ustaz. Ya. Karena apa? Memang itu memang hak istri. Asalkan tidak boleh berlebih. Yang nggak boleh begini, Bu. Ambil uang suami, beli makan poya-poya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau makan sekedarnya memang tugas suami memberi makan si istri. Atau ambil uang kasih kepada saudara kita, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau minta izin tentu lebih baik. Ini masalahnya kalau minta izin nggak akan terjadi sampai dunia kiamat, itu nggak akan terjadi. Nah ini. Kalau dikasih kan nggak mungkin kita mencuri. Ya. Lus. Kenapa? Karena saya begitu. Uang saya diambil sama istri, senang malah saya. Tahu Ustaz kan? Dia nggak perlu minta, ambil aja. Ya saya redha karena saya tahu memang itu juga hak dia. Ya cuma karena kita biarin Ustaz, jadi istri itu kebiasaan. Jadi tinggal ngambil aja nggak perlu. Jadi uang saya, suami istri ngambil aja, itu biarin ya. Saya lihat senyum aja saya. Tiba-tiba lo kok udah kurang, nggak apa-apa, saya redha karena saya yakin isi dompet saya ini juga ada hak istri. Itu suami yang baik. Saya bukan mengatakan saya suami yang baik. Kan gitu, uang kita kan milik keluarga. Cuman kebetulan masih di dompet. Apa? Cuman ada hadis begini ya, Kata Rasulullah, wa idza ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa malika. Jika suami enggak ada di rumah, maka si istri menjaga suaminya dengan cara menjaga dirinya dan menjaga harta suami. Ini maksudnya begini, uang suami sengaja kita pakai untuk foya-foya, itu yang nggak boleh. Nah. Begini, atau lo konkretnya begini, misalnya kan suami nggak ada di rumah, udah beras nggak ada di rumah, tapi uang ada di dompet suami, nggak boleh ambil. Hah? Dia sama juga. Apakah mencuri itu? Kan enggak. Apa? Cuma langkah baiknya ketika pulang bilang aja, Bang, tadi ya Abang, adik ambil uang ya di dompet ya. Enggak apa-apa. Berapa adik ambil? Semuanya. Ini yang nggak boleh. Itu berlebihan namanya. Semuanya. Kalau suaminya saya ditanya nggak ada uang, nggak ada uang, nggak ada uang apa, nggak istri
Ya. Tapi kan ketika suami nggak ada uang, nggak boleh ambil uang istri, harus minta izin. Karena kaidah tadi. Kewajiban suami apa? Tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Kasihlah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Kan tadi udah, maka dari hadis itu dan hadis-hadis lain kesimpulannya apa? Uang suami milik keluar, tapi uang istri milik sendiri. Kalau dia menginfakkan untuk keluarganya itu merupakan amalan saleh bagi dirinya. Nah, kalau si istri harus minta izin uang kalau ngambil uang istri. Kenapa? Itu bukan untuk keluar. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau yang menghidupi keluarga si istri, bukan si suami? Kan ada juga kadang-kadang suami sakit, stroke, jangankan mencari nafkah untuk hidupnya saja dia. Nah, ini pengecualian. Kalau dalam keadaan seperti itu, uang istri adalah untuk keluar. Uang istri adalah untuk keluarga. Itu sudah beda kasusnya. Dan itu merupakan ya jihad dia, infak dia yang paling utama untuk keluar. Tapi ladang Amal dia. Jadi dia harus menafkahi keluarganya. Udah kita lanjutkan ya. Udah habis tadi. Watilka hududullah, dan itulah hukum-hukum Allah. Yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Yubayyinuha liqaumi ya'malun. Dan demikianlah hukum-hukum Allah, maksudnya tentang hukum pernikahan tadi. Tentang hukum pernikahan, apakah itu talak, nikah. Sebagaimana ya sudah jelaskan hukum-hukum pernikahan itu ya. Kaitannya dengan talak ada tilak, masih ingat? Ada khulu, masih ingat? Ada fasah, masih ingat? Ada talak. Saya segera ulang lagi. Kalau talak itu apa? Suami yang mengucapkan. Suami mentalak istrinya. Bagaimana kalau suami mentalak istrinya tapi belum disentuh? Gimana? Misalnya seorang suami dia mentalak istrinya belum disentuh, istilahnya apa? Janda kembang. Maka dia boleh minta separuh mahar. Paham ya? Misalnya ada seorang suami dia nikah sama istrinya tapi nggak disentuh apa-apa, dia ceraikan, maka dia berhak untuk separuh mahar. 50.000. Tapi kalau sudah disentuh maka nggak ada lagi istilah balik. Bukan disentuh begini ya, pahamlah. Bukan. Tapi ada terbiasa. Hah? Di dunia maya ada begitu. Ya. Itu talak ya. Kalau khulu apa khulu? Masih ingat? Khulu itu si perempuan menebus dirinya. Nah, saya bandingkan dulu kan dengan rumah sewa ya. Kalau khulu itu sudah berjalan 2 bulan, tapi mungkin karena banyak kepindingnya nggak jadi. Nah, jadi begini, kemudian nggak jadi meneruskan, itu namanya khulu. Nah, bagaimana prosesnya? Si istri itu membayar, tapi bukan separuh mahar, menurut kemampuan. Misalnya ibu-ibu, yang ibu-ibu lah. Misalnya ada seorang perempuan, dia disiksa terus oleh suaminya. Lantas dia ingin bercerai dengan cara dia membayar dirinya. Dia bilang, dia lapor kemana lapor? Ke KUA. Pak, saya ingin bercerai sama istrinya. Ini tuntutan dari saya. Saya rela membayar uang. Nanti panggil si suami atau dipanggil oleh hakim agama. Istri kamu menuntut cerai sama kamu dengan menggunakan khulu. Istrimu bersedia membayar jika kamu menceraikan istrinya. Oke, nggak apa-apa. Berapa bayarannya?
Nah, itu tergantung kesepakatan. Kalau misalnya maharnya dulu 15 mayam, nanti dia minta bayar 100 juta, itu mengada-ngadanya. Maksudnya menurut kesepakatan misalnya berapa? 5 juta misalnya, atau 100.000 tadi. Menurut kemampuan si istri, karena yang membayar istri, yang menembus dirinya istri. Jumlahnya tergantung kesepakatan. Itu khulu. Kalau fasah apa, Bu? Istrinya yang minta cerai. Enggak, kalau fasah itu enggak jadi sewa. Enggak jadi nikah. Sudah nikah tapi kemudian dibatalkan. Dibatal enggak jadi nikah. Dianggap enggak pernah kayak misalnya kayak dia sewa rumah tapi kemudian enggak sesuai dengan perjanjian, maka batal. Cuman syarat fasah ini belum berlangsung, belum terjadi cokeh-mencokeh tadi. Ya, udahlah ya. Jadi begitu. Jadi ada talak, ada ila. Ila itu apa? Masih ingat? Nah, dia nggak akan bersumpah tidak akan menggauli istrinya sampai sekitar sampai setahun. Ya, maka turunlah ayat itu paling hanya 4 bulan. Ustaz, ini ada pertanyaan satu tentang perempuan juga ini. Karena dia bilang begini, misalnya kan perempuan itu turun dari rumah, kan misalnya dari ibu besar, lari itu cerai, dia bilang istri kalau udah bercerai itu nggak dapat apa-apa. Ada hadis itu, ada maksudnya kok udah dia pulang, saya pulang ke orang tuanya. Kan ada harta belum gini dengan suami. Dia bilang kalau udah bercerai keluar rumah, perempuan nggak dapat apa-apa. Betul nggak? Kalau nggak dapat apa-apa matilah dia. Maksudnya nggak dapat harta yang itu, karena kami tadi kan keluar sendiri. Dia begini dia, mengenai harta perceraian itu nanti akan diatur oleh pengadilan agama. Ada namanya kalau di Aceh ini harta seharikat. Harta yang dihasilkan bersama. Ketika bercerai nanti diselesaikan. Yang jelas nggak mungkin nggak dapat apa-apa. Karena kalau suami yang bergerak gini, saya nggak mengusir dia sendiri yang keluar. Kecuali kalau harta yang dibawanya sebelum menikah. Paham ya? Tapi kalau harta yang dicari bersama ketika bercerai maka dibagi dua dengan istrinya. Biarpun dia udah keluar dari rumah ini. Ya, masalah keluar itu kan hanya teknis. Itu yang dilihat dia. Apakah karena kematian atau karena bercerai, masing-masing punya hak. Paham ya? Apakah karena kematian? Kalau kematian mana dapat hak apa? Itu ahli waris ya, ahli waris. Ahli waris ya. Kayak situ, Bu. Itu makanya saya bilang berarti kan salah selama ini pemahaman. Karena kalau ada laki perempuan itu keluar dari rumah katanya nggak ada dapat apa-apa. Apa pula nggak ada apa-apa? Enak kali itu, enak dia suami itu. Jadi begini contohnya, misalnya kan ada satu keluarga, dia cari uang bersama-sama, kemudian bisalah beli satu rumah, itu dari hasil bersama-sama. Ketika berpisah, maka rumah itu harus dibagi dua. Ya, paham ya? Karena uang untuk buat rumah itu dicari sama-sama. Atau menurut presentasi, kalau lebih banyak uang suami ya mungkin lebih banyak sedikit. Yang jelas sisi istri berhak atas haknya. Mana pula nggak ada apa-apa. Nggak ada itu pemahaman jahiliyah itu nggak ada. Itu yang untung kalian, enak jadi suami. Ya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.